Bismillahirrahmanirrahim. Bukti kedua bahwa kita sudah di akhir zaman. Ustaz, kami dengar Ustaz, ada hadis Nabi mengatakan begini, tidak akan terjadi kiamat selama di bumi ini masih ada orang yang kenal dengan Allah. Ya, pernah dengar baca hadis ini? Selama di bumi ini masih ada satu saja tersisa orang yang masih beriman pada Allah, yang masih bisa mendapatkan, melafazkan kalimat Allah. Selama itu kiamat masih Allah tunda 40 tahun lagi. Ustaz, kita 1,7 M loh Ustaz, banyaknya di bumi saat ini. Kan lama lah gitu. Gitu Pak, Bu? Iya, kurang lebih ya Bu ya. Lama lah gitu, nggak mungkin deket. Oke, saya setuju karena memang hadisnya ada kok. Hadisnya tuh ada. Tapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa. Saya kaget barusan. Saya pikir nanti es krim dari apa biasanya kayak. Jazakumullah khair. Bapak Ibu, Rasul mengatakan ada 10 tanda besar kiamat sebelum kiamat terjadi. Nah, dari 10 tanda besar kiamat itu, pada tanda besar kiamat yang ke-7, tanda besar kiamat yang ke-7, ya, nih, tanda besar kiamat yang ke-7, Rasulullah menyebutkan nanti akan bertiup angin yang sangat lembut, sejuk, sehalus sutra, dan baunya bau misik, bau kasturi. Angin ini akan segera membungkus satu permukaan bumi ini, maka tidak akan tersisa satu pun di bumi ini orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, melainkan angin itu akan sampai kepadanya. Saat orang itu dijilati oleh angin ini, tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi ini, orang yang punya iman kepada Allah meninggal dunia. Yang tersisa hidup setelah itu hanya orang kafir saja. Paham Bapak Ibu sekarang? Oke. Jadi pada tanda besar kiamat yang ke-7 akan bertiup apa nama? Angin lembut. Angin lembut nan sejuk. Ini selembut sutra, sejuk, kemudian berbau misik atau kasturi, ya. Angin lembut ini adalah angin kematian. Yang dimatikan siapa? Khusus hanya orang-orang beriman. Sekalipun imannya hanya seujung kuku. Dia beriman Allah itu ada, Allah itu Maha Ahad. Walaupun dia nggak pernah sholat, walaupun dia tidak pernah puasa, dosa-dosanya anggaplah banyak. Tapi dia punya iman nggak pada Allah? Punya. Maka angin itu akan datang kepadanya. Nabi mengatakan walaupun dia sedang ada di dalam gua, ada di puncak gunung, ada di gurun Sahara, ada di tengah pulau, di mana saja dia akan didatangi oleh angin ini. Habis. Nah, sejak peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 ini, tidak tersisa lagi orang beriman yang hidup di bumi. Seluruhnya hanya orang kafir. Rasulullah bersabda, 1 atau 2 generasi setelah tanda besar kiamat yang ke-7 ini, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kabar baiknya untuk Bapak Ibu semua adalah kita semua insya Allah tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar. Alhamdulillah. Kecuali Bapak Ibu nggak lolos dari ujian terberat, yaitu Dajjal datang. Kalau sempat ada yang nggak lolos, peluangnya menghadapi tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 itu akan ada. Ya. Jadi tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9, dan yang ke-10 ini hanya orang kafir saja. Ke-8, 9, 10. Hanya orang-orang kafir akan menyaksikan ini. Taib, Ustaz, insya Allah deh, kami betul-betul hakul yakin Ustaz, kita tidak akan menemukan, bahkan masa tanda besar kiamat yang ke-7 tidak akan menemukan nanti.
Kan banyak orang yang PD-nya kayak gitu kan. Sangat yakin. Lama lagi tuh Ustaz. Nggak apa-apa. Semoga saja kajian yang sekarang ini dapat merubah mindsetnya setelah itu. Dia dapik juga dia wak kironya. Kata orang Padang begitu Pak. Oh iya. Pariaman sama. Saya juga di sana lahir Pak. Oh ternyata kita punya peluang untuk mendapatkan masa itu. Itu translate-nya. Saya orang baik, saya translate apa-apa yang bahasanya sulit. Baik. Bapak Ibu, nah, Nabi kita bersabda, saya mengatakan tadi bukti kedua bahwa kita sudah di akhir zaman. Nabi mengatakan, sejak aku ini diutus, ini star ya, star. Sejak aku ini diutus sampai finish, umatku serentak wafat di muka bumi. Startnya adalah Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun. Dan sampai umatku habis serentak di muka bumi. Hadis berikut ini adalah hadis yang dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, Nabi mengatakan bahwa umatku wajib mendapati atau menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase sejarah ini, ya, kita sekarang sudah ada di fase keempat. Lalu pas di fase kelima, nanti umat Islam mengalami kejadian tanda besar kiamat yang ketujuh. Habis seluruh umat Islam. Oke, 5 fase sejarah ini. Yang pertama, fase Nabi mengatakan ahdun nubuwah, fase kenabian, di mana umat ini langsung dipimpin oleh beliau sendiri, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. 10 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah, ini 10 tahun, dan 13 tahun ketika beliau masih di Mekah. Total 23 tahun. Fase ini pasti berakhir, kata Nabi. Wafatnya Nabi Muhammad, berakhirlah fase pertama. Dan Nabi mengatakan langsung masuk kalian pada fase di mana khilafatan ala minhajin nubuwah. Fase kekhalifahan. Pada saat itu sang khalifah menggunakan sistem kenabian, copy paste habis. Jadi ini adalah fase di mana yang memimpin umat Islam adalah para khalifah Rashidah ala minhajin nubuwah. Ini fase kedua. Khilafah ala minhajin nubuwah. Rasul mengatakan fase ini berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Sejarah membuktikan khalifah Islam ada berapa? 4. Silakan sebutkan Bunda. Nggak apa-apa, jangan takut. Salah nggak digigit. Khalifatul Rasyidin ada 4. Iya, siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ibunda tahu berapakah sebenarnya masa yang dihabiskan oleh 4 orang khalifah ini? Kalau Nabi mengatakan 30 tahun kan? Dalam faktanya seluruh ahli sejarah sepakat 29 tahun 6 bulan. Berarti 6 bulan lagi sama siapa? Hah? Nah, barakallahu fiik. 6 bulan lagi yang tersisa dilanjutkan oleh anak kandungnya Ali bin Abi Thalib yang diangkat oleh seluruh kaum muslimin. Namanya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, ya. Lebih sabar. Puas saya ngelihat. Tutupnya mana, Pak? Tutupnya ada. Perlu sama Bapak tutupnya. Pakai di bawah tutup. Terima kasih. Orang-orang baik ternyata di sini banyak ya. Tadi lagi saya sendirian di sini, saya dikasih ini. Lagi asik ngomong, dikasih lagi ini. Nanti tadi kasih apa lagi? Saya siap-siap nunggu nih. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dari belakang kecil ya Pak tulisannya? Oh, onde mande. Nah, iya, ya nggak apa-apa. Saya bantu. Pipis. Layar kan bisa ini. Bismillah. Wah, ini baru. Nah, Masya Allah. Cukup Bapak. Cukup. Dari tadi kek.
Sebenarnya kalau ada warna lagi merah dan biru, ini baru keren. Ya, baik Bapak Ibu. Jelas saya ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai di mana kita tadi? 29 tahun 6 bulan. Kemana yang 6 bulan lagi? Disempurnakan oleh Hasan bin Ali. Cuma 6 bulan? Iya. Kenapa? Karena kekhalifahan yang betul-betul murni kekhalifahan itu adalah berakhir saat 6 bulan oleh Hasan bin Ali. Karena Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekuasaan khilafah Islamiyah selanjutnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Damaskus, di Syam, Syria sekarang. Kenapa Hasan bin Ali menyerahkan? Karena mempersatukan kalimat kaum muslimin yang ketika itu memang terpecah dua. Satu di kubu Ali bin Abi Thalib sebelum terbunuh, satu lagi di kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini berbahaya. Peluang untuk terjadi pertumpahan darah para sahabat itu ada. Hasan tidak mau itu berlanjut. Maka dengan tegas beliau mengatakan, kekhilafahan ini sepenuhnya saya serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka satulah kalimat kaum muslimin mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Cuma sejak di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, sistem kekhalifahan sudah tidak seperti sistem khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah, tapi sudah sistem kerajaan. Ya, dimana kalau para khalifahnya meninggal langsung penggantinya ahli warisnya. Ini sudah sistem kerajaan. Oleh karena itu, yang benar-benar sistem khilafah hanya sampai Hasan bin Ali, genap 30 tahun. Kaum muslimin kemudian masuk fase ketiga.